Dan inilah siswa-siswi kelas akhir SMK Darul Falah SMPN 21 Atap SDN 2 Banjarmasin dan TK Syirkatut Tolibin didampingi Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali kelas, dan Dewan Guru serta staf memasuki ruang prosesi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Siap! Maju! Jalan! Lihatlah mereka berjalan, langkah yang tenang, wajah yang penuh harapan, dan sorot mata yang membawa cinta. Setiap gerakan adalah cerita, setiap sudut adalah lembaran dari buku kehidupan yang mereka tulis selama di sekolah ini. Inilah anak-anak kita yang dulu datang dengan langkah kecil dan tanda yang besar, kini melangkah mantap dengan keyakinan dan cita-cita yang tumbuh di dada. Mereka tidak hanya berjalan sebagai siswa, tapi sebagai wakil dari mimpi-mimpi yang telah dibesarkan oleh guru, doa orang tua, dan semangat dari diri mereka sendiri. Hari ini mereka berpamitan bukan untuk menghilang, tapi untuk sembuh. Pergi bukan berarti menghapus, tapi membawa cinta dan ilmu ke tempat yang menjiwai. Wahai para guru, lihatlah hasil dari pengabdian. Wahai para orang tua, lihatlah buah dari hati dan kesabaran. Wahai para sahabat, simpanlah, kenanglah baik-baik, karena hari ini tak akan pernah kembali. Gerak langkah pahlawan tanpa tanda jasa terdengar begitu nyata, tatapan mata yang teduh dan senyum yang selalu mengembang, memberi kekuatan semangat yang membara. Lelah tidak dirasa karena cinta telah tertanam di dalam jiwa. Terpujilah engkau Bapak Ibu Guru, engkaulah pelita di kala gulita. Denganmu kami belajar untuk mengejar makna, kepadamu kami melatih melakukan asa, darimu kami belajar ketulusan. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapak Ibu Guru. Semoga Allah senantiasa melindungimu dan menyayangimu. Amin.
kami sampaikan kepada anak-anakku yang pada hari ini di wisuda, kalian adalah generasi penerus. Pendidikan tidak hanya berhenti pada saat ini. Pendidikan ketika sekarang di wisuda atau di tasyakuri kelulusannya, ini bukan berarti akhir segalanya. Justru dengan kalian di wisuda, kalian di tasyakuri kelulusannya, ini adalah awal perjuangan kalian menuju langkah yang lebih jauh, lebih berat. Saya berpesan kepada anak-anak sekalian, kejarlah ilmu setinggi langit, sehingga bisa mendapatkan atau meraih cita-cita yang Anda mempunyai. Maka saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendidik siswa-siswinya sehingga tamat dari sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti sama-sama kita ketahui, alhamdulillah mulai tahun ini sudah ada 3 lembaga formal, pendidikan formal di bawah Pondok Pesantren Sirkatul Talibin. Jadi kalau mau sekolah nggak perlu jauh-jauh, ke Sirkatul Talibin, mau TK ada, mau SMP ada, mau SMK ada. Terus, Pak, tapi saya mau kuliah, nanti kami kuliahkan beasiswa. Tahun lalu lulusan SMK Darul Falah 12 orang kami salurkan beasiswa semuanya di Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Bandar Lampung. Tahun ini, Pak, ini baru mau wisuda, sudah ada 19 anak yang sudah positif beasiswa di ITSMU. Jadi mungkin tidak banyak sekolah yang mau ngurusi siswanya sampai selesai. Sudah selesai wisuda, yuk ngaku dewi. Tapi kalau sekolah di Pondok Pesantren Sirkatul Talibin, insya Allah semua dibantu. Saat sekolah dibantunya apa? Alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan, seluruh siswa yang sekolah di bawah naungan Pondok Pesantren Sirkatul Talibin 100% tercover PIP. Beasiswa semua. Tepuk tangan dong. Nah, biar nggak lepas. Kayaknya ini beberapa belum sarapan, jadi kalau dengar orang sampean, ya. Jadi kalau mau ke luar negeri bisa nggak Pak? Bisa Bapak Ibu. Kami punya kerjasama dengan berbagai pihak. Mau ke Jepang ada IM Japan. Kami kemarin mau ke Korea, ke Taiwan ada Arise Hakon, kami sudah dihubungi. IM Japan kemarin kalau tidak salah ada seleksi di Islamic Center Kota Agung. Itu saya ditelepon, Pak anaknya yang siap dikirim. Tapi alhamdulillah anak-anak kita sebagian belum siap. Jadi tidak dikirim. Terus kalau mau ke Eropa Pak, bosan Pak di Jepang ada. Kami punya kerjasama namanya Ausbildung, Ausbildung ke Jerman. Ada. Pak saya maunya di Indonesia aja, mau kemana? Kami kerjasama dengan beberapa perusahaan, ada di Pekalongan, di Lampung ada. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi dan mempersiapkan anak kita. Insya Allah lulusannya cerah-cerah. Amin ya. Jadi cerah-cerah, mau kuliah bisa, mau kerja boleh, tapi jangan daftar mau nganggur. Nah masalahnya itu, masalahnya sebagian dari kita, sebagian dari anak-anak kita juga kadang sebagai orang tua kurang memberikan support. Di sini saja yang dekat. Masuk ya Ramadan, bukan masalah Ramadan, tapi semua itu butuh progres. Di progres, jauh sedikit tidak apa-apa. Sekolah di Bandar Lampung, kalau mau ke universitas-universitas yang di Jawa, didorong anaknya. Jadi jangan digandoli, karena beberapa kemarin begitu, lapor ke saya, Pak, saya ini sebenarnya pengen kuliah, Pak. Tapi sama ibu saya suruh di rumah saja. Karena anak ragil nggak boleh jauh. Wah, nah ini tantangannya. Sekolah sudah menyiapkan jalurnya, anak sudah dipersiapkan, tinggal jalan, tinggal doli. Nah ini harapan kami, kita bekerja sama. Sekolah mempersiapkan, orang tua mendukung, anak semangat, selesai. Nah jadi ini harus ada linearitas, sinkronisasi antara sekolah, wali murid, dan muridnya. Jadi kami akan terus berusaha keras bagaimana untuk menyalurkan lulusan-lulusan kita baik ke dunia kerja maupun ke jenjang perguruan tinggi. Dulu zaman saya Bapak Ibu mau kuliah itu meres keringat.
waduh mau kuliah biayanya mahal. Kalau sekarang bahkan yang daftarkan sekolah bisa ditanya 19 anak itu yang mau sekolah, mau kuliah lanjut, tinggal kamu mau kuliah? Mau Pak. Oke, namanya ditulis, kami yang daftar. Loh, enak banget. Jadi kalau nggak kuliah zaman sekarang, waduh, rugi. Ya, nggak mau kerja, rugi. Kalau dulu mau kerja harus interview dulu, lari ke Bandar Lampung, ke Metro. Ini di sekolah saja, nanti kami salurkan. Kemarin BUMN itu PNM Madani Pak, itu nawari saya Pak, kalau ada anaknya saya direkrut sebelum lulus bisa kerja. Nah, jadi kami memang SMK ini dipersiapkan betul. Kalau SMA itu memang didorongnya untuk kuliah top. Tapi kalau SMK kejuruan vokasi itu lulusannya yo harus siap kuliah, yo harus siap kerja. Insya Allah Darul Falah alat lengkap semua untuk sesuai kejuruannya. Nah sekarang tanya lagi, Pak kejuruannya apa sih di Darul Falah? Yang sudah resmi Bapak Ibu, yang pertama agribisnis pengolahan hasil pertanian. Ki panganan nopo? Agribisnis jadi bisnis di bidang pertanian, terus diolah, dipasarkan. Gawe panganan tok tidak Bapak Ibu. Bahkan kemarin ada 2 guru SMK Darul Falah itu, Bu Nelly dan Pak Abdul, itu kami kirim pelatihan di Cimahi Jawa Barat. Itu sampai bikin bensin dari bahan nabati. Artinya APH agribisnis ini jurusannya sangat luas, bisa S1 gizi dan lain sebagainya, kesehatan masuk, jadi sangat luas. Jadi yang laki-laki Bapak Ibu yang SMP jangan jauh-jauh ke sini, sudah ada APAB. Yang kedua apa? Bengkel, TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi orang mau teknik nelo ngencengke bau tidak, tapi ada bisnisnya. Nah, jadi anak diajar. Kemudian apa? Kami sekarang merintis 2 jurusan baru. Yang satu asisten keperawatan. Nah, jadi kok nek bapak waktu langsung diimpus, kan? Asisten keperawatan. Ibu memberi impus pas saya. Asisten keperawatan. Kemudian yang kedua kami sedang mempersiapkan jurusan baru teknologi informasi rumpun programming aplikasi. Kami sebagai siswa belum bisa menjadi siswa seperti apa yang Bapak Ibu Guru inginkan. Saya harap acara seremonial perpisahan ini hanyalah acara di mana kami dan Bapak Ibu Guru berpisah dalam segi tempat, namun dalam status guru dan murid jangan sampai terpisah. Walau bagaimanapun kami tetaplah murid dari Bapak Ibu Guru. Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Menjaga Indonesia adalah kewajiban bagi kita. Menjaga Nahdlatul Ulama adalah tujuan lahirnya kita. Menjaga marwah bangsa adalah lagu lambang kita. Inilah Pencaksilat Pagar Nusa.
Thank you.